Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Yaliku bijalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa an'im ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wa syukurillah. Para jamaah sekalian Allah muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majlis ilmu, majlis yang insyaallah menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, majlis yang terbaik yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hadir di majlis ilmu, nama-nama mereka akan disebut satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya sebagai bentuk pemuliaan, penghormatan terhadap majlis ilmu dan orang-orang yang hadir dan datang di majlis itu. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Tentunya ketika kita berselawat kepada Nabi, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, di antara pelajaran yang kita ambil adalah tentu kita mengingat perjuangan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan keluarganya dan para sahabat-sahabat yang berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menemani beliau berjuang, mengorbankan apapun yang mereka miliki demi agama Allah yang Allah muliakan, demi tauhid. Dan alhamdulillah tentunya dengan perjuangan mereka-mereka yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hasilnya kemudian hari ini kita dapat menikmati dan mengamalkan syariat Allah yang Allah muliakan. Kita dapat merasakan nikmat dan manisnya iman dan Islam. Maka semoga Allah balas semua kebaikan-kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan, dan Allah pertemukan kita bersama orang-orang mulia kelak di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian Allah muliakan, pagi hari ini kita akan lanjutkan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Masuk kepada babun iyadatul marda, bab tentang hadis yang berbicara bagaimana sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menjenguk orang sakit, dan apa yang kita bacakan terhadap orang yang sakit. Hadis pertama yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ini adalah yang mata rantai periwayatannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha al-yawma minkum sha'iman. Jadi dalam hadis ini Abu Hurairah
menceritakan bahwa suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Yang hadir di saat itu adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, hadir Umar radhiyallahu taala anhu, dan sahabat-sahabat senior yang lainnya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Man asbah liyauma minkum sha'iman?" Siapa di antara kalian hari ini yang sedang puasa? Faqala Abu Bakar, maka yang menjawab itu Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, saya puasa hari ini ya Rasul. Qala, kemudian Rasul bertanya lagi, man 'ada minkumul yawma maridan? Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Siapa yang menjawab? Qala Abu Bakar. Abu Bakar yang menjawab. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, man syahida minkumul yauma janazatan? Siapa hari ini yang menghadirkan, yang hadir menyolatkan dan mengantar jenazah? Menyolatkan, memakamkan jenazah. Siapa yang menjawab? Yang lainnya diam. Qala Abu Bakar. Abu Bakar yang pertama menjawab, ana ya Rasulullah, saya hari ini sudah mengantarkan jenazah ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, qala man at'ama al-yawma miskinan? Siapa di hari ini yang memberikan makan orang miskin? Pertanyaan keempat. Di satu majlis. Di majlis ini hadir sahabat-sahabat yang lain. Qala Abu Bakar. Abu Bakar yang menjawab, ana ya Rasulullah, saya ya Rasul. Masya Allah. 4 pertanyaan ini di satu majlis yang menjawab Abu Bakar. Ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan beliau adalah orang yang sangat hirs terhadap kebaikan. Hirs to getol, semangat. Apabila mendapatkan kesempatan, hadir momentum untuk melakukan kebaikan, segera beliau respon. Langsung kebaikan itu dilakukan. Tanpa menunda-nunda, tanpa menunggu-nunggu. Itulah Abu Bakar. Bayangkan Pak, ini 4 pertanyaan. Yang jawab siapa? Abu Bakar. Makanya pantas Umar mengatakan, tidak ada suatu kebaikan melainkan kita mendapati Abu Bakar orang pertama yang melakukannya. Lalu bagaimana kita bisa menyaingi beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini keistimewaan Abu Bakar. Tidak ada suatu kebaikan melainkan Abu Bakar adalah orang pertama yang melakukan kebaikan itu. Lalu bagaimana kita bisa menyaingi, menandingi beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, qala Marwan, seorang sahabat Marwan berkata, balaghani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa telah sampai kepadaku sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a hadhihi al-khisalu fi rajulin fi yaumin illa dakhala al-jannah. Apabila 4 perkara ini, 4 kebaikan ini dilakukan oleh seseorang ya dalam satu hari, sebagaimana tadi disebutlah Nabi, hari ini siapa yang menjenguk orang sakit? Ya, yang menjawab Abu Bakar. Siapa hari ini yang berpuasa? Yang menjawab Abu Bakar. Siapa hari ini yang mengantarkan jenazah? Yang menjawab Abu Bakar. Siapa hari ini yang ya memberikan makan orang miskin? Yang menjawab Abu Bakar. Kata Nabi, apabila ada orang yang melakukan 4 perkara ini di suatu hari,
maka dakhalal jannah, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga. 4 amalan ini dilakukan di satu hari. Hari itu dia puasa, Pak. Puasa sunnah. Ini bicara puasa sunnah, bukan puasa wajib. Sunnah. Karena Nabi bertanya, "Man minkum sha'iman?" Siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Tentu bertanya puasa sunnah. Enggak mungkin Nabi bertanya tentang puasa wajib. Puasa sunnah. Puasa sunnah di hari itu. Kemudian dia juga bersedekah. Bersedekah. It'amul ta'am itu maknanya adalah bersedekah, memberikan makan. Dan bersedekah terbaik itu adalah memberikan makanan. Kemudian menjenguk orang sakit. Ya. Yang keempat apa? Mengantar jenazah. Siapa yang melakukan kebaikan ini, 4-4-nya di satu hari, maka jaminannya dari Nabi, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Nah, di dalam hadis ini kaitannya dengan bab yang kita bicarakan adalah pada poin yang kedua, man 'ada minkumul yaum maridan, siapa hari ini yang menjenguk orang sakit. Dan ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang kita jenguk. Bukan hanya sekedar datang kemudian bertanya tentang kondisinya, kabarnya. Setelah itu kemudian lupa kita doakan. Sunnahnya adalah mendoakan. Dari doa itu kemudian kita memberikan semangat, doakan agar cepat sembuh, keluarga yang merawat diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala. Itu sunnahnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu ba'd ahlihi. Apabila ada keluarganya yang sakit, Nabi mendoakan dengan sebuah doa. Doanya, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hafal Pak doanya? Ya. Kalau ada yang belum hafal, nanti googling, hafalkan. Kalau Bapak Ibu, jamaah sekalian Allah muliakan, profesinya seorang dokter, harus hafalin doa. Hafalkan doa ini. Atau mungkin ada anak-anak kita yang menjadi dokter, ajarkan doa ini. Ya. Ketika ada orang yang datang berobat, bukan hanya sekedar diberikan resep, diagnosa penyakitnya, nanti kemudian minum ini ya. Bukan hanya sekedar itu. Amalkan sunnah Nabi, doakan dia. Dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan bernilai sunnah. Ya. Mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta syafi. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Subhanallah. Akhirnya terkenal tuh dokter. Coba datang ke dokter itu bukan hanya dikasih resep, dikasih obat, tapi juga didoain. Jujur Pak, kalau Bapak datang ke dokter berobat, didoain nggak dengan doa itu? Jarang ya? Jarang. Kalau datang ke ustaz, didoain nggak dengan doa itu? Itu didoain. Ya, doakan. Ya, ini biar nambah nih kebaikan yang kita lakukan. Subhanallah. Pokoknya dokter itu kalau kita berobat ke dia, insya Allah sembuh. Kenapa? Dapat obat, ya. Kemudian dapat doa. Masya Allah. Adhibil ba'sa rabban nas. Ya Allah, Engkau Tuhan manusia, hilangkan penyakitnya. Isfi, sembuhkan ya Allah. Anta syafi, Engkau yang menyembuhkan. Subhanallah.
Ini kalau kita hafal doa dan kita menjadi juru pengobat, kalau bahasanya orang Malaysia, juru pengobat, ya, hafal doa ini kemudian pahami, tahu kandungannya, wah, terjaga hati kita tuh. Kalau dia sembuh, bukan karena semata-mata, bukan karena obat yang kita berikan, bukan karena resep yang kita catat kemudian kita minta untuk dia beli obat, bukan. Isfi, sembuhkan ya Allah. Anta syafi, engkau yang menyembuhkan. La shifa illa shifauka, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan itu datang darimu ya Allah. Shifaan la yughadiru saqama. Nih, kesembuhan yang totalitas agar dia enggak sakit lagi. Masya Allah. Akhirnya itu, Pak, di ending doa itu kesembuhan yang paripurna. Biar dia enggak balik lagi. Dia sehat. Ya sunatullah sakit, Pak. Hanya satu manusia yang dalam sejarah disebut tidak sakit, itu Firaun. Yang lainnya sakit. Minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kalau kita menjenguk orang sakit, doakan, doanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada teks-teks doa lain yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, ya doa tadi. Adhibil ba'sa rabban nas, isfi anta syafi, la syafi illa anta, la shifa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Ya. Kemudian kita coba bahas poin kedua yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Man syahida minkum al-yawma janazatan, siapa hari ini yang mengantarkan jenazah? Siapa yang menyolatkan? Siapa yang ikut dalam proses pemakamannya? Subhanallah. Pahala yang besar yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ini perkara fardu kifayah, bukan fardu ain. Baik terkait dengan ilmunya ataupun amalannya, ini fardu kifayah. Fardu kifayah artinya gugur kewajiban tersebut bila ada sebagian kaum muslimin yang sudah melakukannya. Bila sudah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin, baik amalannya ataupun ilmunya, dalam pandangan ulama itu fardu kifayah. Karena ilmu bila dipandang dari sudut kewajiban mempelajarinya dibagi dua. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Di antara ilmu yang fardu kifayah itu ya mempelajari proses terkait dengan jenazah, mulai dari memandikannya, ya, kemudian mensalatkannya, mengkafani, kemudian memakamkan. Bila sebagian kaum muslimin ada yang sudah memahaminya, maka gugur kewajiban itu bagi sebagian kaum muslimin. Enggak wajib semuanya, Pak, Bapak. Sekarang wajib mempelajari bagaimana cara mengkafani jenazah. Fardu kifayah. Begitu juga amalannya. Bila sebagian kaum muslimin sudah memberikan hak si mayit, dimandikan, disolatkan, ya, dikafani, dimakamkan, gugur sebagian kaum muslimin kewajiban terhadap amalan tersebut. Tapi terkait dengan fadilah, keutamaan pahalanya, subhanallah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qirat." Barang siapa yang memberikan hak terhadap si mayit, dia datang kemudian ikut mensolatkan, baru solat, Pak, ikut solat jenazah, falahu qirat,
dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfan, barang siapa yang setelah dah ikut mensolatkan kemudian ikut memakamkan, menghantarkan jenazah tersebut, falahu qiratan, dia mendapatkan 2 qirat. Apa 1 qirat itu, Pak? Sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, wa mal qirat? Apa yang dimaksud dengan 1 qirat ya Rasulullah? Nabi mengatakan ajrun azim, pahala yang besar. Dalam sebuah riwayat Nabi dan memberikan gambaran 1 qirat itu adalah pahala yang besar seperti gunung Uhud. Ya Allah, itu baru mensolatkan. Ya. Kemudian kalau ikut memakamkan mendapatkan berapa? 2 qirat. Itu kalau di sini, Pak. Ada warga yang meninggal, kemudian disalatkan di masjid ini, dan warga jamaah ikut mensalatkan, dapat 1 qirat. Sebagiannya ada yang mungkin karena keperluan berangkat ke bekat kerja atau karena kewajiban aktivitas yang lain, sebagian memakamkan. Yang hanya mensalatkan dapat 1 qirat. Yang ikut langsung memakamkan dapat 2 qirat. Di masjid ini, di masjid tempat yang lain, kecuali di Masjidun Nabawi dan di Masjidil Haram. Ya kan? Bapak ingat tuh, setiap selesai salat di Masjid Nabawi, selesai salat di Masjidil Haram, ada salat apa? Janazah. Sallu 'alal amwat yarhamukumullah. Ada yang bingung, Ustaz gimana niatnya? Itu gimana niatnya? Kita enggak tahu yang disolatkan ini laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa. Oh enggak tahu, Pak? Iya enggak tahu. Bapak karena enggak paham bahasa Arab. Ya. Dia disampaikan juga di situ. As-sallu 'ala tifli yarhamukumullah. Salat jenazah anak kecil itu disebut tifli. Berarti kalau ada anak kecil yang disolatkan disebut. Kalau tidak disebut tiflinya, berarti itu orang akil balik. Tapi kita enggak tahu, Ustaz, laki atau perempuan. Maka niatnya enggak harus tahu. Enggak harus tahu orangnya dari mana, Pak. Laki atau perempuan. Ini orang Indonesia atau orang Afrika. Niatnya usalli ala man shalla alaihi al-imam. Saya salat terhadap orang yang disolatkan oleh imam. Udah begitu niatnya. Jadi niatnya dimanapun tuh, Pak. Bapak lagi mampir di masjid, ya, mau salat duha, tiba-tiba di situ ada salat jenazah. Ini kok rame-rame di masjid. Ada orang salat, kita langsung ikut salat. Enggak tahu ini laki perempuan. Ya, sebenarnya kalau kita melihat posisi imam pun tahu mana laki mana perempuan. Nah, kita ikut salat, enggak tahu laki ataupun perempuan, maka niatkan. Saya salat jenazah siapa yang disalatkan oleh imam. Usalli ala man shalla alaihi al-imam. Nah, itu aja niatnya. Baru mengikuti gerakan imam. Kalau kita masbuk ya sempurnakan. Mungkin kebagiannya baru 2 takbir. Berarti masih tersisa berapa takbir? 2 takbir. Boleh masbuk, boleh masbuk. Sebagaimana salat yang lain, boleh masbuk. Ada yang tidak mensalatkan karena telat gitu. Imamnya sudah takbir. Kita enggak paham fikih. Boleh masbuk. Imamnya sudah salam karena sudah selesai takbir yang keempat, sedangkan kita masbuk, sempurnakan sebagaimana salat yang lain. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ada keutamaan fadilah bagi orang yang meluangkan waktu memberikan hak saudaranya kaum muslimin yang meninggal dunia.
1 qirat seperti gunung Uhud. Kalau 2 qirat, masya Allah. Kalau di Masjid Nabawi salat jenazah berapa utamaannya berarti? Kalau di sini dapat 1 qirat. Berapa? 1000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Allah. Kalau kita hitung 100.000, Pak. 100.000. Hitung sampai umur Bapak hari ini di sini ya, bukan di Masjidil Haram. Apakah pernah mensalatkan jenazah sudah sampai 100.000 kali? Saya yakin enggak. Atau 1000 kali. Tapi kalau 1 kali salat jenazah di Masjidil Haram, keutamaannya 1000 kali. 100.000 kali di Masjidil Haram. Di Masjidil Nabawi 1000 kali. Makanya sayang tuh kalau ada jamaah-jamaah haji umrah ada salat jenazah tapi enggan, ya kan? Tinggal bangun, Allahu Akbar, ikuti imam. Ya. Tapi sifat manusia kadang ya diliputi oleh rasa malas, udah capek, kesempatan. Oh lagi sa'i Ustaz, wah ada kesempatannya, berhenti sejenak, ikut salat jenazah. Lagi tawaf Ustaz, boleh berhenti sejenak bila kiranya tidak mengganggu. Ya, ambil saf. Ya, jangan ketika tawaf itu ada salat jenazah kemudian salat di tengah-tengah situ, ya ketabrak, Pak. Ya, tabrak oleh orang-orang saudara kita dari ya itu yang tinggi besar-besar. Carilah tempat yang memungkinkan kita salat. La darara wala dirar. Tidak boleh menyusahkan diri sendiri dan tidak boleh menyusahkan orang lain. Semua salat sunnah jenazah besar pahalanya, tapi di tengah-tengah itu orang tawaf, Pak. Lagi jamaahnya lagi full ramai di bulan Ramadan. Ya. Di awal Ramadan kemarin saya bawa jamaah 40 jamaah. Di awal Ramadan, subhanallah, nih para jamaah yang biasa umrah di bulan Ramadan, bagaimana? Saya enggak katakan kredit, tapi subhanallah ya. Di bulan Ramadan keutamaan bulan yang Allah muliakan, kemudian dapatkan kesempatan setiap waktu kita sholat, dapat sholat jenazah. Masya Allah. Ini kalau kita bicara pahala, disebutkan pahala oleh Allah. Enggak apa-apa hitung, Pak. Hitung aja pahala, kalau mampu hitung. Sebagai motivasi untuk semangat melakukan kebaikan. Ya. Kemudian ada yang sering bertanya, Ustaz, bagaimana adab kita dalam mengiringi jenazah? Ya. Ini juga perlu kita paham adab-adabnya, Pak. Adab-adab ketika mengantarkan jenazah. Memang kita diperintahkan untuk isra. Ya. Isra-nya cepat. Menggunakan ain cepat. Karena disebutkan dalam sebuah hadis apabila seorang muslim yang meninggal dunia taat, saleh, maka dia mengatakan, ruhnya mengatakan qaddimuni. Segerakan, ayo cepat bawa aku. Ya. Kalau dia masih di rumahnya, ngapain kalian masih biarkan aku di sini nih. Cepat bawa aku keluar dari rumah ini. Tuh. Kita enggak dengar, Pak. Ya. Jamaah semuanya adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Salah husnul khatimah semuanya. Nah, orang-orang soleh, semegah apapun rumahnya, semewah apapun, orang-orang soleh itu telah meninggal dunia, kemudian dilama-lamain di rumahnya, dia bilang apa? Ngapain kalian lama-lama? Biarkan saya di sini. Cepat, bawa saya. Ruhnya mengatakan qaddimuni. Bawa. Tapi orang-orang yang buruk, ahlu maksiat, dia mengatakan apa? Aina tadhhabuna biha? Ruhnya mengatakan, kalian mau bawa mana nih jasadku? Kalian mau bawa ke mana? Khawatir kan. Nah, ketika mengantar jenazah itu ada adab-adabnya juga. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, ra'aitu Aba Bakrin wa Umar
yattabi'anil janazah. Saya melihat ya Abu Bakar dan Umar, mereka keduanya ini mengikuti jenazah dan yamshuna amamal janazah. Aku melihat berjalan di depan jenazah. Ini riwayatnya Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat Abu Bakar dan Umar kalau mengantar jenazah, dia berada pada posisi depan. Ya, di depan jenazah, jalan. Ya. Adapun riwayat yang lain mengatakan di belakang jenazah, karena Nabi menyebutkan yattabi'. Dalam hadis tadi itu adalah kemudian dia mengikuti sampai dimakamkan. Berarti kalau mengikuti itu di depan atau belakang, Pak? Nah, pemahaman teks hadisnya berarti di belakang. Sehingga didapati ada beberapa akwal ya, ada beberapa pendapat. Ya. Riwayat Abdullah bin Umar tadi yang melihat Abu Bakar dan Umar berjalan di depan jenazah, berarti orang yang mengantarkan jenazah dengan berjalan kaki, ikuti sunnahnya Abu Bakar Umar, jalan di depannya, begitu menurut pendapat yang pertama. Kemudian ittiba mengikuti itu karena ada sebuah hadis yang menjelaskan kata ittiba mengikuti ini di belakang jenazah bagi yang memakai kendaraan. Kalau dulu ya unta, Pak. Yang berjalan kaki di depan, yang memakai kendaraan di belakang. Kalau di kampung-kampung itu ada Pak yang di belakang sambil ngikutin jenazah. Dia pakai motor, tapi jenazahnya dibawa jalan kaki, ya, dengan berjalan kaki, ya, bukan pakai ambulan. Di kampung-kampung, nah, ada yang ngikutin pakai kendaraan di belakang, namun yang berjalan kaki boleh di depan, sebagaimana riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar melihat Abu Bakar Umar itu di depan. Yang pada intinya kemudian boleh kita berada di depan atau ittiba mengikuti belakang, karena kemudian pendapat yang ketiga adalah dilihat rukhsahnya, kemudahan. Bila memungkinkan jalan di depan silahkan, ya. Kalau tidak ya di belakang. Kalau apabila menyulitkan ya di belakang. Melihat sikonnya, situasinya. Nah, adab-adab ini perlu juga kita pahami, kemudian berjalan dengan cepat dan hudu. Ya. Perlu kita ingatkan, ya, untuk cepat ke pemakaman itu tidak harus dengan tergesa-gesa dan khawatir membuat bahaya, kecelakaan, gitu. Boleh ya di depan itu pakai motor, kemudian menghalau sebagian pengendara, kemudian mengingatkan, ayo ini ada jenazah, boleh. Tapi harus hati-hati, gitu. Ya. Terkadang kita menemukan, ini kan tidak paham. Karena kita menemukan, ya harus segera, cepat. Ya. Kemudian yang di depan itu pakai motor, menghalau orang yang pakai kendaraan atau yang berjalan kaki dengan tidak menjaga keselamatan. Ya. Ini perlu juga ya, kita pahami. Jadi keutamaan ya jamaah sekalian Allah muliakan, keutamaan mengiringi jenazah. Ada beberapa faidah yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab ini. Yang pertama terkait dengan hadis tadi, bayanu bi fadli Abi Bakar. Hadis ini menjelaskan keutamaan sahabat Abu Bakar di atas sahabat-sahabat yang lain. Ya. Jadi memang beliau sahabat yang manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi katakan kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan seluruh iman umat Nabi Muhammad, niscaya yang lebih besar itu adalah imannya Abu Bakar. Itu Nabi yang menyampaikan. Kemuliaan Abu Bakar di hadapan
rasul dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisyaratuhu. Ini sebuah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-siddiq bil jannah. Kabar yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Bakar bahwa dia akan masuk surga. Jadi hadis ini sebenarnya bantahan yang mutlak, ya, yang jelas terhadap orang-orang yang mengatakan Abu Bakar pengkhianat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah ahlun nar. Ada yang berani mengatakan seperti itu. Abu Bakar mengkhianati keluarga Nabi, tidak. Ya. Tidaklah yang berbicara demikian melainkan musuh-musuh agama. Ya. Yang berani mencela dengan lisan-lisan kotor mereka, mencela sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini nih adalah bisyarah, kabar gembira, ya, dari Nabi untuk Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah 4 kali. Nabi mengatakan, siapa orang yang melakukan 4 perkara ini, maka dia akan masuk surga. Ya. Dan itu disampaikan oleh Nabi di majlis itu. Ada sahabat-sahabat yang lain. Ada sahabat Abu Bakar. Wal ahaditsu fi dzalika katsirah thayyibah mutadhafirah. Dan hadis-hadis yang semisal yang menjanjikan terhadap Abu Bakar akan menjadi ahlul jannah itu sangat banyak sekali disebutkan di dalam syarah ini. Kemudian fadilatul jam'i baina hadhil khisal fi yaumin wahid. Keutamaan melakukan 4 kebaikan ini di satu hari, ya, yaumin wahid, di hari yang sama. Jadi hari itu, bukan hari ini menjenguk orang sakit, kemudian besok bersedekah, bukan. Jadi ada keutamaan apabila kita bisa melakukan 4 kebaikan ini di hari yang sama. Ya, kalau ada orang yang meninggal, Pak, tapi jangan mendoakan siapa yang meninggal hari ini. Ya. Oh, itu ada tetangga kita yang sakit, doakan meninggal hari ini biar kita bisa antar jenazahnya. Ya. Tapi kesempatan yang lain kira-kira yang mana nih, Pak? 2 kesempatan itu ya mungkin ya terbuka, bersedekah, Pak. Ya kan? It'amut ta'am, memberikan makanan terhadap orang lain, memberikan makanan. Kenapa disebut it'amut ta'am, memberikan makanan? Kenapa tidak it'amul masakin, memberikan makan orang miskin? Ini menunjukkan amalan yang disenangi secara umum. Sesuatu yang disenangi oleh orang lain itu diberikan makanan, Pak. Hidangkan makanan, ya, siapapun senang. Orang kaya ketika saat dia lapar dan kita bawakan makanan, Pak, apalagi makanan kesukaannya, wallah, senang. Ya. Bapak habis dari mana? Kemudian pulang bawa makanan yang disenangi oleh keluarga. Bapak tahu kesukaan istri, Pak? Ya, makanan favoritnya, makanan kesenangannya itu apa, Pak? Pas keluar rumah, belikan makanan. Apa kesukaan anak-anak? Masya Allah, pulang bawa makanan. Senang banget, baru buka pintu, assalamualaikum. Papa bawa apa? Waduh, jingkrak. Betul nggak, Pak? Seneng. Siapapun kalau diberikan makanan kesenangannya, kesukaannya, senang, Pak. Makanya Nabi mengatakan it'amut ta'am, berikan makanan. Ada amalan yang disenangi oleh Nabi, mentraktir orang makan. Itu sudah Nabi, Pak. Saya lihat di medsos itu ada video orang Arab yang dorong-dorongan sama temannya. Dorong-dorongan apa? Duluan yang bisa bayar, yang bisa neraktir, ya kan? Dia ingin traktir temannya, tapi temannya juga ingin traktir. Dia dorong-dorongan, Pak. Saya yang bayar. Dorong-dorongan orang kelahi, Pak. Ya. Nah, ini orang yang paham, orang yang tahu. Ya. Insyaallah. Semoga kita ini orang yang gemar mentraktir orang makan, Pak. Amin. Ya. Ini ada nggak sarapan paginya, Pak? Nasi uduk udah datang belum?
Masya Allah tuh yang hidangkan nasi uduk tuh luar biasa. Itu berapa orang tuh yang pagi-pagi kan sarapan, betul nggak? Allah, sarapan. Malam makan malam maghrib, ya kan? Habis itu nggak makan lagi. Hitung dari maghrib sampai pagi hari ini kosong tuh perut. Kira-kira lapar nggak Pak? Allah, tuh dibawain nasi uduk lagi, subhanallah. Ya, nggak nasi uduk, nasi kebuli. Allah. Nasi kebulinya kambing lah Pak. Ya, apalagi onta, masya Allah lebih keren lagi. Itu amalan subhanallah tuh. Ada sahabat saya nih di sini, ada sahabat saya mana? Dokter Bayu ada sahabat saya Dokter Bayu. Mana? Wah itu amalan beliau salah satunya itu adalah menraktir orang makan itu. Ya, beliau itu dimanapun kita ngumpul makan dulu. Makanya beliau begitu gemuk itu. Kurangin dokter makannya dok ya. Ya nraktir orang makan terus. Ya. Itu amalan luar biasa itu. It'amut ta'am. Subhanallah. Ya, siapa yang kemudian bisa melakukan 4 amalan ini ya di hari yang sama, maka yurja, diharapkan. Kalau orang lain Pak, kalau tadi kan yang dapat legitimasi itu siapa? Abu Bakar. Itu bisyarah untuk dia. Tapi di syarahnya mengatakan fi syakhsin, bagi orang lain yurja lahul jannah, diharapkan masuk surga. Ya, diharapkan ya. Karena kalaupun dia lakukan yang 4 perkara ini ya besar pahalanya. Tapi kalau ada dosa-dosa besar yang dia lakukan, dosa syirik, ya, uququl walidain, durhaka terhadap orang tua, fakaifa yurja, lalu bagaimana diharapkan masuk surga? Ya. Makanya kemudian dijelaskan di sini yurja lahul jannah, diharapkan masuk surga. Nas'alullaha ay yaj'alana min ahliha, dan kita berharap Allah golongkan kita menjadi orang-orang yang akan masuk surga. Ya. Kemudian dalilun ala annahu la mani' min an yukhbira al-'abdul mu'min bi a'malihi as-salihah idza da'adda ila dzikriha. Enggak apa-apa orang yang melakukan kemudian dia menyampaikan kebaikan itu kepada orang lain. Enggak apa-apa. Sampaikan aja. Ya. Siapa hari ini yang puasa? Saya, kata Abu Bakar. Ada sahabat kemudian mincep. Sombong itu kita. Ya kan? Jangan, kita nggak tahu isi hatinya seperti apa. Kita nggak punya hujah membelah dadanya, tahu hak niatnya. Gitu. Abu Bakar, saya Rasulullah. Jadi tidak semua orang yang memperlihatkan amal kebaikannya kemudian terjangkiti oleh penyakit riya atau sum'ah. Kita yang mendengar, yang melihat, kedepankan husnuzan, berbaik sangka. Oh ya. Jadi boleh. Ya. Lama nih enggak apa-apa. Yukhbiral abdul mu'min bi amalihi, sampaikan, sebutkan amal-amal baik, amal-amal saleh yang dilakukan idza da'adda ila dzalik, bila mana memang ada tuntutan, ya, ada tuntutan bahwa memang kita harus menyebut itu. Ya. Dalam konteks Abu Bakar mengatakan saya ya Rasulullah, beliau menyebut amal baiknya dan mengatakan hari ini saya yang mengantarkan jenazah, saya sedang puasa ya Rasulullah, saya sudah memberikan makan orang hari ini, saya sudah menjenguk orang sakit, saya Rasulullah. Ini karena yang bertanya adalah Nabi. Apabila Nabi menyeru, Nabi memanggil, wajib menjawab seruan dan panggilan Nabi SAW. Apabila ada orang yang diseru, yang dipanggil oleh Nabi, kemudian tidak menjawab seruan Nabi, ya, mendapatkan murka Allah. Itu yang dipandang oleh Abu Bakar. Ini yang bertanya Nabi. Kalau seandainya lain bertanya, mungkin Abu Bakar akan diam. Cukup saya yang tahu amal saya hari ini. Tapi yang bertanya ini Nabi. Lalu bagaimana saya tidak akan menjawab panggilan Nabi, seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar itu begitu. Sam'an wa ta'atannya itu subhanallah. Dan beliau adalah orang yang paling faham terhadap perintah Allah dan perintah Rasul. Wa annahu la haraj 'alaika idza qila laka. Begitu juga orang lain, kita semua ini
La haraj, tidak berdosa, tidak apa-apa. Apabila ada orang yang bertanya kepada kita, "Ashaimun anta?" Hari ini sedang puasa, Pak? Ya. Ada yang nanya nih, kita mau di jalan. "Yuk, mampir dulu, Pak, ngopi." Ya kan? Enggak apa-apa bilang, "Saya lagi puasa, Pak." Enggak apa-apa. Pertama, ya syiar, ya kan? Dia tanya, kan bukan bulan Ramadan." Iya, ini kan masih bulan Syawal. Kira-kira begitu. Sekarang udah tanggal berapa? Tanggal 3 Dzulqa'dah. Udah masuk Dzulqa'dah, bulan Muharram. Bulan Hurum. Udah lewat Syawal. Tapi kita ditanya, "Ayo Pak, ngopi dulu." "Oh maaf, saya lagi puasa." "Yuk, puasa apaan?" "Syawal, belum kelar. Hari terakhir lagi Pak." Begitu. Enggak apa-apa, bilang puasa. Ya. Dan semisalnya, bila mana memang ada sebuah ya tuntutan yang kita bicara, kita sampaikan. "Ashaimun antal yaum?" Engkau puasa hari ini? Iya. Atau ada orang bertanya, "Antaqul na'am?" Iya. "Wa hal qara'ta syai'an minal Qur'an?" Siapa hari ini yang sudah membaca 1 juz Al-Qur'anul Karim? Kemudian dia mengatakan, "Saya hari ini sudah khatam, Ustaz." Wah, khatam. Luar biasa. Hari ini khatam. Boleh, boleh. Subhanallah. Kemudian bisa khatam ya. Gimana caranya? Ada yang nanya, "Gimana caranya Pak biar bisa khatam?" Oh, pokoknya 1 hari itu harus usahakan sekian insyaallah. Yang penting konsisten, komitmen, insyaallah khatam. Nah, enggak apa-apa, sampaikan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu maka sampaikan, sebut, ucapkan. Tentunya nikmat yang paling besar itu adalah nikmat taat kepada Allah. Kita anggap, "Oh hari ini dapat rezeki, itu nikmat." Iya, itu nikmat. Tapi dalam pandangan kita nikmat, tapi bisa saja nanti nikmat itu kemudian bisa menjadi ya, bukan nikmat tapi niqmah. Jadi orang berbuat dosa maksiat karena rezeki, karena apa yang Allah berikan. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan itu sudah pasti nikmat. Nikmat dari Allah. Hari itu kita sudah bersedekah, itu nikmat. Karena Allah bimbing kita untuk melakukan kebaikan. Itu nikmat yang tidak akan pernah hilang. Hari itu kita diberikan kesempatan untuk mengurus jenazah saudara kita kaum muslimin, itu nikmat Allah berikan. Ya. Diberikan kesempatan untuk puasa, itu juga nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. An taqula na'am qara'ta juz'an aw juz'aini. Berapa yang kau baca? Berapa juz? Oh, saya baca hari ini 1 juz atau 2 juz. Silakan sebut. Ya. Fajawabuka hadza bil waqi' la siyama liman yuntafi'u bihi. Enggak apa-apa dengan kita menjawab pertanyaan tersebut dengan faktanya bahwa kita melakukan kebaikan tersebut. Terlebih apabila ada nilai manfaatnya. Ya. Memberikan motivasi, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ya. Takunu ma'juran. Justru dengan seperti itu kita mendapat pahala. Ada niat gitu. Innamal a'malu binniyat. Kita niatkan dengan menyebut kebaikan yang kita lakukan di hari itu untuk menyemangati, mengajak orang lain melakukan kebaikan. Fa nahnu ma'jur, maka kita dapat pahala. Ya. Wa taqulu da'watan minka ila fi'lil a'malis salihah allati 'amiltaha. Dan ada semangat darimu untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan apa yang kau lakukan. Ya. Wa laysa min babir riya, bukan karena tujuan riya, ingin memperlihatkan amal kebaikan. Wala sum'ah, tidak juga ingin agar orang lain tahu kebaikan yang kita lakukan, bukan untuk sum'ah. Sum'ah itu ya memperdengarkan agar orang tahu itu sum'ah. Bukan itu niatnya. Wa dzalika bihasbil maqam wa bihasbil hajah. Namun juga harus melihat siqannya, ya, maqam, siqan situasinya, ya. Wal hajah, dan kebutuhan. Artinya kebutuhan, apakah memang kita harus menyebut
kebaikan yang kita lakukan, kalau memang keadaan, apalagi keadaan memaksa gitu ya. Ya. Bagaimana keadaan memaksa kita harus menyebut kebaikan kita? Ya, kita harus menyebut. Dengan kita menyebut kebaikan itu, kita terbebas dari celaan umpamanya. Orang tidak bersuudzon. Ini ada 10 orang yang ditanya. Yang pertama ditanya, hari ini kau melakukan kebaikan? Iya. Kedua, ketiga, keempat, sampai ke-9. Yang ke-10-nya, saya kalau sebut riak ya. Iya kan? Saya riak nih. Saya sum'ah. Akhirnya dia tidak menyebut kebaikannya. Orang berseuzon kepada dia. Oh, ini orang malas gitu. Ya, membuka peluang orang lain berseuzon. Berarti ini adalah bagian dari apa? Hajat. Sebut aja. Ya. Kebaikan yang kita lakukan. Tapi jemaah sekalian Allah muliakan, jadi di dalam hadis yang kita bahas pagi hari ini, satu hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah dalam mata rantai terus diriwayatkan sampai ke Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi, terkait dengan kemuliaan sahabat Abu Bakar, dan ada amalan ya, kebaikan yang tentunya memiliki keistimewaan, keutamaan apabila kita lakukan. Di antaranya adalah memberikan hak terhadap saudara kaum muslimin yang meninggal dunia. Ya. Disebutkan juga syarahnya ketika mengikuti jenazah itu, bagian dari memberikan haknya yang meninggal dunia, kemudian memberikan hak keluarga yang meninggal dunia. Bayangkan kalau ada keluarga kita meninggal, kemudian orang mengabaikan, ya, tidak memperdulikan, bagaimana perasaan keluarga. Ya, dia sudah mendapat musibah, kemudian diabaikan. Ada tetangga dekat nggak pernah terlihat. Ada orang meninggal dunia, dia tidak pernah terlihat ikut mensolatkan, mengantarkan jenazah. Ya. Maka ini penting untuk sama-sama kita perhatikan, dan semoga mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, masih ada waktu untuk kita buka sesi tanya jawab. Tafadhol. Lima empat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Iya. Masya Allah. Masya Allah. Ini pertanyaan bagus. Ya. Ya. Terkait dengan kalau poin pertama puasa, ya kan, itu kaitannya dengan diri kita sendiri. Ya. Menjenguk orang sakit, siapapun yang sakit, kita dianjurkan untuk menjenguknya. Bahkan orang yang berbeda akidah, berbeda keyakinan dengan kita, dianjurkan, disunnahkan untuk menjenguknya. Tetangga kita non muslim, dia sakit, sunnah kita menjenguknya. Nabi SAW menjenguk orang Yahudi. Ya. Innamal a'malu binniyat, niatkan. Saya menjenguk dia pertama, memberikan haknya. Hak apa? Hak berbuat baik terhadap tetangga. Di antara kebaikan yang kita lakukan adalah menjenguk yang bersangkutan ketika sakit. Ya. Poin yang selanjutnya, memberikan makan siapapun. Nabi SAW semasa hidup beliau sampai beliau meninggal dunia baru berhenti, ya, memberikan makan orang Yahudi di pasar kota Madinah. Itu sampai beliau meninggal dunia baru berhenti. Ya. Sampai orang Yahudi itu ketika setelah Nabi meninggal dunia, Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, tolong sampaikan kepadaku apa perbuatan Nabi yang belum aku lakukan. Kata Aisyah, semua sunnah-sunnah Nabi kau lakukan, wahai abatah bapakku. Tidak ada orang yang paling menjaga sunnah Nabi kecuali engkau. Pikir-pikir, oh mungkin satu ya Rasulullah. Ya wahai abahku, Nabi itu biasa memberikan makan orang Yahudi, pengemis itu di kota Madinah, dekat pasar. Oh di mana tempatnya? Diunjukin itu sama Aisyah. Ah ini orangnya.
Keesokan harinya datang Abu Bakar membawa makanan, disuapin tuh. Orang Yahudi ini kaget. Kamu ini siapa? Ya saya ini yang kasih kamu makan. Kamu ini bukan orang yang biasa memberikan saya makan. Loh, kenapa? Yang biasa itu dengan penuh lemah lembut. Cara menyuapin saya tuh enak. Ternyata selama ini yang memberikan makan itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bersangkutan Yahudi. Jadi intinya Pak, siapapun boleh kita berikan makan. Ya. Mendoakan, boleh doakan siapa saja. Orang beriman, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doakan saudara kaum muslimin, kita kenal atau tidak kenal. Ya. Orang yang bukan muslim doakan, Allah mahdihim ila siratikal mustaqim. Ya Allah berikan petunjuk. Ini ya, tadi ada kita seorang dokter, kemudian datang pasien kita, dia bukan muslim. Boleh mendoakannya? Boleh. Apa doanya? Allah mahdihi. Ya Allah berikan dia petunjuk. Mungkin kalimat itu dalam hati kita sebut. Ya. Jadi kalau dia nggak paham, saya ada momentum Mbak diminta untuk isi tausiah. Yang hadir itu di suatu perusahaan yang hadir itu semua karyawan. Karyawan yang muslim dan muslim datang. Di antara doa saya adalah Allah mahdihim ila siratikal mustaqim. Ya Allah, saya paham bahwa saya yakin agama saya yang benar. Agama saya yang lurus. Keyakinan. Dan saya doakan ya Allah berikan petunjuk orang-orang ini. Boleh, boleh. Tidak ada larangan. Kita mendoakan. Nah, kalau dia sakit doakan. Boleh mendoakan non-muslim agar dia sembuh. Boleh. Ustaz nanti kalau dia sembuh dia berbuat maksiat, itu lain urusan. Ya. Siapa yang menjamin kalau dia sembuh kemudian dia dapat hidayah masuk Islam? Ya. Boleh mendoakan. Ya. Dalilnya mana? Ada dalilnya. Sahabat Sa'id Al-Khudri, beliau dengan para sahabat mendoakan pemimpin suatu kaum yang bukan muslim. Dia bacakan Al-Fatihah. Didoakan sembuh-sembuh. Jadi boleh, ya. Yang tidak boleh mendoakan orang kafir yang sudah meninggal dunia agar Allah ampuni dosanya, Allah ringankan azabnya, itu enggak boleh. Jangankan kita, Nabi Ibrahim aja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mendoakan ya tetangga yang sakit agar dia sembuh, kita datang menjenguknya, memberikan makanan, boleh. Kita punya pasien yang bukan muslim, kita doakan dia sembuh, boleh. Ya. Dan semoga dengan doa itu dia dapat hidayah, gitu. Ya. Begitu pertanyaannya, Pak? Jadi boleh, ya. Tafadhol. Silakan. Ya. Ya. Iya, mulai dari startnya Al-Fatihah. Dia nggak tahu takbir keberapa, tapi kita tahu takbir kita kan. Nanti kita akan tahu endingnya selesainya. Kita dapat berapa. Maka mulai dari takbir itu kita mengikuti. Kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah di takbir pertama. Kedua kemudian selawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah doa. Kalau di kita biasanya takbir ketiga doa, kemudian takbir keempat doa. Tapi kalau yang kita ikuti di Mekah Madinah itu semua doa itu terangkum pada takbir ketiga. Ya, takbir keempat Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah gitu. Jadi kita bukan ikuti bacaan imamnya, dia baca apa nih, tapi kita karena takbir pertama baca Al-Fatihah. Takbir kedua baca selawat kepada Nabi ya. Yang ketiga kemudian doakan si mayit. Begitu. Apa-apa ya. Ya. Jadi Al-Fatihah, kemudian selawat kan panjang juga. Dan doa, kalau kita hafal doa-doa terkait dengan mayit, jadi kita baca doa-doa tersebut. Gitu. Jadi tidak ada alasan kemudian mengatakan saya tidak paham, ya. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Nah, kalau ini menjadi hujah kita, alasan kita, banyak kebaikan-kebaikan yang luput dari kita. Barakallah, baik, terkait karena waktunya kita cukupkan. Semoga kajian di pagi hari ini menambah keilmuan kita, wawasan terhadap agama ini. Dan yang paling penting, paling utama, semoga insyaallah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.